Bawaslu Kota Cilegon tidak lepas dari struktur hierarkis ya, mana Undang-Undang Pemilu Undang-Undang 7 tahun 2017 mengamanatkan kelembagaan Bawaslu itu menjadi lembaga yang permanen. Struktur kelembagaannya itu hierarkis, baik dari sisi komisionernya, ketua dan anggota Bawaslu, ada pimpinan Bawaslu RI, kemudian di level provinsi sehingga kabupaten kota. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di podcast Ruang Baja, Ruang Bahas dan Jaga Demokrasi. Selamat datang di podcast yang membahas sebagai isu strategis seputar demokrasi dan kepemiluan. Pada episode kali ini, kita akan mengulas di balik suksesnya pesta demokrasi. Ada kerja senyap yang memastikan setiap proses berjalan jujur dan adil. Sekretariat Bawaslu Kota Cilegon melalui penguatan administrasi, teknis, dan sumber daya manusia hadir sebagai garda terdepan dalam pengawasan. Untuk membahas hal tersebut, sudah hadir bersama kita Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Cilegon, Bapak Mulis SPDI SH, yang akan berbagi insight dan pengalamannya. Apa kabar Pak Mulis? Alhamdulillah sehat. Sebagai pembuka, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana struktur kelembagaan di Bawaslu Kota Cilegon. Baik, Bawaslu Kota Cilegon tidak lepas dari struktur hierarkis ya, mana Undang-Undang Pemilu Undang-Undang 7 tahun 2017 secara jelas mengamanatkan kelembagaan Bawaslu itu menjadi lembaga yang permanen. Dan struktur kelembagaannya memang dari level pusat ya, jadi memang struktur kelembagaannya itu hierarkis, baik dari sisi komisionernya, ketua dan anggota Bawaslu, ada pimpinan Bawaslu RI, kemudian di level provinsi sehingga kabupaten kota. Itu strukturnya sudah permanen. Dari sisi sekretariat juga didukung ya, bahwa tugas-tugas Bawaslu RI ini didukung oleh sekretariat. Kalau Bawaslu RI sekretariat jenderal, kemudian Bawaslu provinsi didukung oleh sekretariat provinsi, di level kota juga didukung oleh sekretariat Bawaslu tingkat kota, yang masing-masing secara struktural itu memiliki pejabat-pejabat struktural di levelnya masing-masing. Kalau di Bawaslu RI itu terdiri dari sekretaris jenderal, unsur keduputian, kepala biro, dan beberapa fungsional di dalamnya. Dan di level kabupaten kota juga terdiri setingkat eselon 2 ya, yang memimpin sekretariat dan subbagian atau bagian-bagian. Kalau di level kota ada selevel eselon 3 dan subbagian. Itu secara hierarki. Struktur kelembagaan Bawaslu itu adalah hierarkis. Jadi ada yang menjadi komisioner, ada juga yang secara birokrasi itu ada sekretariatnya, yang namanya sekretariat jenderal, yang kemudian turunannya adalah sekretariat Bawaslu Kota Cilegon di level kota gitu. Dan tugasnya adalah memberikan dukungan teknis maupun administrasi, memastikan seluruh penyelenggaraan teknis dan administrasinya berjalan dengan lancar dan optimal. Berarti ada dua turunannya ya Pak, ada komisioner dan kesekretariatan. Dalam konteks undang-undang sebetulnya kita lembaganya memang namanya Bawaslu, cuman dalamnya itu ada yang terdiri dari komisioner, ada yang sekretariat. Komisioner itu ya berarti ya terdiri dari ketua dan anggota, hierarkis dari level pusat sampai ke level kabupaten kota ya. Kalau sekretariatnya itu sekretariat jenderal sampai sekretariat kabupaten kota. Kalau sekretariat jenderal memang itu jabatan birokrasi ya, itu diisi oleh pejabat-pejabat struktural. Dari level RI-nya itu mungkin setara dengan eselon 1 di sekretariat jenderalnya. Dan di level kabupaten kotanya ada yang mungkin setara dengan eselon 3, yang paling rendah itu eselon 3 yang memimpin sekretariat di level kabupaten kota. Baik Pak Kasek, kalau kita bicara pengawasan pemilu, tentu tidak lepas dari peran sumber daya manusianya. Bagaimana gambaran umum jumlah dan komposisi SDM yang ada di Bawaslu Kota Cilegon? Benar, sekretariat itu kan memang terdiri dari pegawai yang berstatus pegawai negeri dan P3K ya. Terbaru kita itu memiliki pegawai negeri dan P3K ya.
hasil rekrutmen maupun pengangkatan ya. Nah, jumlah kondisi existing saat ini pegawai Bawaslu kita itu berjumlah untuk PNS dan ASN-nya sudah 20-an ya. Dan itu dengan pimpinan dan kasih sekitar 24 ya. Jadi secara SDM di level kabupaten rata-rata di sekitar 20 sampai 24 ya yang berada SDM-nya di sekretariat Bawaslu kota gitu ataupun kabupaten. Mungkin kalau kabupaten lebih sedikit lah ya, lebih banyak lah kalau daripada kabupaten jumlah SDM-nya. Apakah jumlah pegawai tersebut sudah ideal, Pak? Ya kalau dibilang ideal saya kira masih belum ideal ya karena untuk satker baru saja sebetulnya untuk komposisi jabatan struktural itu kita masih butuh satu sub bagian lagi dan itu belum terisi ya. Namun demikian memang kerja-kerja kolektif kita alhamdulillah membuat pelaksanaan pemilu kita bisa berjalan lancar meskipun masih ada kekurangan dari sisi jumlah SDM tapi kita sudah bisa mengoptimalkannya secara baik kira-kira gitu. Ya harapannya ke depan mungkin bisa kepegawaian kita bisa bertambah karena memang tugas pengawasan ini cukup banyak bebannya yang harus dijalankan ya sehingga kalau SDM-nya memadai itu lebih bagus kira-kira secara pelaksanaan juga. Selain sumber daya manusianya kan ada faktor pendukung lainnya tuh Pak, seperti fasilitas. Bagaimana kondisi fasilitas yang tersedia di Bawaslu Kota Cilegon? Baik, fasilitas yang kita miliki saat ini memang untuk kantor kita alhamdulillah sudah berkantor meskipun masih nyewa ya Mbak Wi ya. Memang harapannya kalau bicara fasilitas itu yang ideal kantor Bawaslu itu punya kantor permanen. Tapi kan kenyataannya memang kita belum punya kantor yang sifatnya permanen masih nyewa ya. Kalau nyewa ini kan ada kekurangannya juga. Suatu saat bisa keluar dari tempat nyewa kalau nggak bayar kira-gitu ya. Tetapi kita mensyukuri bahwa selama kita menyewa fasilitas kantor kita itu alhamdulillah bisa ditempati dengan baik, secara nyaman selama perjalanan penyelenggaraan pemilu. Dan juga mungkin alat-alat dukung lainnya seperti meja pegawai segala macam itu cukup mendukung juga meskipun memang kalau kita bicara dari data BMN banyak ditemukan juga peralatan-peralatan kita yang mungkin sudah waktunya untuk diganti ya dan mungkin perlu diusulkan kembali untuk mendukung juga fasilitas kerja-kerja kelembagaan kita ya terutama kerja-kerja pegawai Bawaslu di jajaran sekretariat gitu. Sejauh mana Pak fasilitas yang tersedia itu untuk dapat memenuhi kebutuhan? Apalagi kan nanti kita akan menghadapi tahapan pemilu. Ya tentu fasilitas itu kalau dalam konteks efektivitas misalkan ya efektivitas itu masih memerlukan banyak dukungan ya fasilitas itu. Untuk sementara ini memang kita hanya mengoptimalkan seluruh sumber yang ada, sumber fasilitas yang dimiliki dan kekurangan-kekurangannya masih tetap kita coba inventarisir kemudian diupayakan untuk bisa di update, diperbarui atau ditambah karena bagian terpenting dari kerja-kerja administrasi, kerja teknis itu memang dulu didukung oleh fasilitas yang cukup memadai kira-kira. Seperti mungkin kalau kita butuh ruang untuk terkait dengan hal-hal yang sifatnya teknis seperti untuk kegiatan kehumasan itu kan diperlukan alat-alat untuk memadainya kemudian alat-alat lain yang dibutuhkan teman-teman dalam kaitannya melaksanakan tugas pengawasan di lapangan itu kan butuh fasilitas karena kayak kendaraan dinas saja sebetulnya Bawaslu belum Cilegon terutama tidak memiliki kendaraan dinas yang memadai ya. Selama ini kendaraan listrik itu hanya dari sewa itu. Begitu nggak ada pemilu sewanya nggak jalan, artinya nggak ada
dana sewa untuk kendaraan dinas yang mendukung. Kalaupun ada itu juga terbatas ya karena memang tidak ada tahapan pemilu. Mudah-mudahan ke depan salah satu fasilitas seperti kendaraan dinas ini juga bisa diusulkan ya ke depan menjadi kendaraan dinas yang milik dari lembaga itu, lembaga Bawaslu sendiri ya di level kabupaten kota ya. Sehingga kerja-kerja pelaksanaan tugas pimpinan, sekretariat juga saat ada pengawasan di lapangan juga ditunjang oleh fasilitas yang memadai gitu. Selain itu, bagaimana Pak peran Sekretariat Bawaslu Kota Cilegon dalam berkolaborasi dengan stakeholder? Ya baik, sepanjang pemilu kita memang selalu aktif bekerja sama melakukan konsolidasi kepada stakeholder ya, terutama tahapan-tahapan persiapan pemilu atau pilkada ya karena kerja-kerja kelembagaan itu memang harus didukung oleh stakeholder ya, baik pemerintahnya maupun perangkat-perangkat lain yang terkait dengan pelaksanaan pemilu dan masyarakat umum ya. Karena kalau stakeholder kita tidak pernah berkoordinasi ataupun bekerja sama, maka kerja-kerja ini akan menjadi tidak baik dalam perjalanannya. Sehingga upaya yang dilakukan Bawaslu dalam pelaksanaan pilkada pasti akan menggait bahkan melibatkan stakeholder yang ada di Cilegon. Nah, dalam konteks saat ini, dalam konteks tidak ada tahap pemilu, tidak ada tahapan pun kita masih aktif membangun kerjasama dengan salah satu diantaranya adalah kegiatan yang rutin dilakukan oleh Divisi Penanganan Pelanggaran, yaitu melakukan sosialisasi netral ASN yang itu pasti harus bertemu dengan stakeholdernya antara kepala dinas atau pejabat-pejabat struktural yang ada di pemerintahan atau juga pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif yang juga melibatkan banyak stakeholder di dalamnya. Dan saya kira Bawaslu Cilegon cukup aktif dalam membangun dan menjalankan peranannya untuk berkoordinasi dan mengajak kerjasama stakeholder. Untuk selanjutnya Pak, bagaimana strateginya untuk menjaga semangat kerja tim agar tetap produktif? Ya, semangat kerja pegawai itu karena pegawai kita hari ini banyak lahir dari pegawai negeri dan ASN, tentu kita harus berpatokan pada konsep pembinaan pegawai ya yang ada di dalamnya, ada Perbawaslu yang mengatur tentang pembinaan pegawai. Bagi teman-teman pegawai tentu punya target-target SKP yang harus dicapai dan apresiasi terhadap target-target pekerja itu adalah bagian memotivasi teman-teman ya. Karena bagi yang kontrak tentu kontraknya kan 5 tahun harus kerja maksimal, optimal dan harus tetap bersemangat karena harus mencapai target-target SKP-nya. Itu yang formal ya yang bisa dilakukan karena memang sesuai pedoman pembinaan pegawainya. Yang informalnya mungkin kegiatan semangat itu ya kembali dari nilai-nilai kebersamaan yang dimiliki oleh teman-teman staf kita atau pegawai kita, terutama hal-hal yang mungkin bisa membuat teman-teman itu tetap bersemangat dalam rangka kerja-kerja kelembagaan itu. Kayak Jumat Sehati juga kita punya program ya di mana bisa bersama-sama untuk selain sehat secara rohani juga sehat secara jasmani juga bisa dijalankan secara barangkali itu. Kalau menjelang tahapan pemilu ke depannya nih Pak, seperti apa proses persiapan yang dilakukan Sekretariat Bawaslu? Ya, karena sekretariat itu punya tugas sangat banyak ya terkait dukungan administrasi teknis. Mulai dari awal perencanaan anggaran itu juga menjadi hal yang concern harus dilakukan oleh jajaran sekretariat, termasuk menyiapkan susunan program-program teknis pekerjaan yang nanti membantu tugas para pimpinan atau komisioner yang terkait dengan alat kerja dan lain sebagainya. Sehingga tahapan-tahapan awal pelaksanaan pemilu itu pasti masuk pada wilayah seluruh rancangan persiapan baik dari program anggaran, dukungan anggarannya maupun segala macam program-program yang nanti berbasis dengan tusi dari yang dijalankan oleh struktural kita maupun pimpinan kita di lembaga ini,
sehingga tugas-tugas itu terprogram secara tersusun, terarah sesuai dengan target tujuan yang ingin dicapai. Makanya di awal-awal itu pasti akan disibukkan dengan persiapan dari program perencanaan dan lain sebagainya sampai kepada tahap pelaksanaan dan evaluasinya kira-kira gitu. Sahabat Bawaslu, tidak terasa kita sudah sampai di akhir pembahasan. Dari diskusi hari ini, kita bisa melihat bahwa peran Sekretariat Bawaslu Kota Cilegon tetap berjalan aktif dan strategis, bahkan di luar tahapan pemilu ya Pak. Sebagai penutup mungkin bisa disampaikan ya Pak, pesan singkat kepada masyarakat terkait pentingnya peran Sekretariat dalam mendukung pengawasan pemilu. Ya, tentu peran sekretariat itu adalah sangat fundamental ya. Dia menopang seluruh kerja-kerja administrasi dan teknis yang dijalankan oleh lembaga Bawaslu ya. Tanpa kehadiran sekretariat, kerja-kerja teknis Bawaslu terutama menyangkut administrasi, pelaksanaan tugas sampai kepada pelaksanaan tingkat lapangan akan terganggu karena semuanya memiliki perangkat-perangkat teknis yang harus dijalankan, dukungan misalkan administrasinya ataupun lain-lainnya itu, sehingga pelaksanaan pemilu itu dapat kita katakan dengan adanya sekretariat yang membantu kerja-kerja kelembagaan itu adalah bagian penting yang menopang seluruh kesuksesan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu tentunya di Kota Cilegon itu. Jadi seperti itu ya Pak. Ya. Terima kasih kepada Pak Kasep atas waktu dan insight yang telah dibagikan. Terima kasih juga kepada sahabat Bawaslu yang telah menyimak episode ini. Sampai jumpa di edisi podcast Ruang Baja berikutnya. Podcast Ruang Baja, Kokoh mengawal demokrasi.